Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subaidah Adawiyah, NIM 2051050010017. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ialah definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka setahun. Yang kedua ialah konsep pendapatan nasional. Ada 5. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat, pendapatan asing, LN atau luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto, gross national product, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Berikut rumusnya. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto (NNP) adalah produk nasional barang modal kotor. GNP dikurangi penyusutan NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang terakhir, pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 9. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Y sama dengan W ditambah 1 ditambah I ditambah P. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Yang ketiga, metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau UMKM, pada suatu negara dalam waktu setahun. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah PN X QN. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya, yang terakhir, sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu ada 9.
Yang pertama, ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, dan yang kelima ushur. Yang keenam, jizyah, yang ketujuh ialah haraj, dan 8 pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir ialah wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.